cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro ya, mengenai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys, hari Kamis tanggal 14 teman-teman. Dan gimana puasa kedua ya guys ya, hari ini puasa kedua masih lancar kan guys ya, semoga aja lancar bagi temen yang menjalankan puasa, lancar sampai akhir gitu ya, tanpa bolong-bolong ya, kalau yang laki-laki tentunya. Kalau yang perempuan kan pasti ada bolongnya. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG guys ya, seperti ini ya, doji ya. Ini seperti kayak dragonfly gitu guys ya. Ini di atasnya tanda plus merah gitu ya. Takutnya besok turun. Tapi kalau kita lihat dari marketnya hari ini rame banget teman-teman, yaitu 20 triliun dengan asingnya masuk 7 triliun. Ini gede banget marketnya, asingnya masuk guys. Jadi mulai borong. Saya kira sih semoga aja masih bisa naik lagi untuk IHSG kita guys. Nah, kita lihat oh ya, bagi teman-teman mau gabung STS April nih, kan kita mau lebaran guys ya. Jadi mau puasa. Jadi saya udah bikin iklannya lebih cepat gitu ya. Jadi bagi teman mau masuk STS April, teman-teman bisa chat saya aja. Nah, ini STS Maret hari ini teman-teman, kita cuan di saham ya. Kita cuan di saham apa nih hari ini ya? Kita cuan di saham MNC MDK ini kita itu nge-swing. Nah, ini TP swing 2. Terus Pani cuan, Pegas juga TP swing 2. Yes, terus ada Agro, ada Maya, terus ada Cevin, ada Curi, terus ada Pegas TV swing 1, terus ada Crash dan Tins. Dan kita cuan lumayan luber guys hari ini guys ya. Dan bagi teman-teman masuk STS April, teman-teman akan dapat perkiraan dividen saham di bursa yang udah diupdate. Nanti ada sekitar 175 saham, teman-teman bisa dapatkan, nanti tinggal download aja. Nanti kalau teman-teman gabung ke STS April, nanti langsung kita invite ke grupnya kok teman-teman ya. Dan teman-teman juga akan dapat rumus saham yang bisa dibuat untuk investasi. Gitu guys ya, untuk di STS April. Oke, kita lihat beberapa saham yang menarik buat besok menurut saya teman-teman. Yang pertama adalah saham Inco. Nah, ini harga nikel mulai naik guys, makanya Inco ini break resist. Dan kita lihat di sini untuk Inco profitnya naik banyak guys. Jadi istilahnya untuk Inco divestasi udah selesai, punya pemerintah udah selesai semua. Jadi Inco ini harusnya udah nggak ada masalah lagi. Dan sesuai dengan yang teman-teman tahu semua, kenapa Inco ini drop ini karena mau divestasi dan masih alot ya. Sama Vale sama pemerintah tuh masih alot. Tapi sekarang waktu di sini ini alot banget, makanya sahamnya turun terus. Nah, sekarang udah selesai clear bahwa pemerintah udah divestasi. Jadi Inco ini udah jadi termasuk saham BUMN guys ya. Karena porsi pemerintahnya tuh paling gede sih kalau nggak salah seperti itu. Jadi istilahnya udah fix bahwa Inco ini izin tambangnya udah jelas diperpanjang. Jadi kalau syarat izin tambang Inco diperpanjang itu pemerintah menguasai saham Inco, dan ini udah terjadi teman-teman. Jadi istilahnya untuk Inco ini udah aman masalah perizinan, jadi udah aman ya. Jadi kita tinggal baca masalah fundamental dan teknikalnya aja. Dan kita lihat di sini untuk teknikalnya Inco juga udah break ya. Targetnya adalah di garis warna kuning, yaitu di harga
4450 guys. Itu target dari Inco ya. Ini udah mulai uptrend ya untuk si Inco, semi uptrend guys. Nah, kita lihat dari broker saham hari ini guys untuk si Inco. Fundamental Inco jelas bagus guys, profitnya naik, BBV-nya juga masih 1,0 ya, ROE juga 10%, PR-nya juga 10 kali. Ini sebenarnya masih murah untuk si Inco teman-teman. Dan hari ini asingnya bener-bener borong saham Inco ya. Saya kira besok masih bisa naik lagi. Dan kita lihat di sini siapa sebenarnya yang sangkut di saham Inco teman-teman. Ternyata rata-rata yang sangkut tuh di 4.500 lebih, 4.500 lebih. Di sini ada 5.000 malah COD. Jadi ya potensi lah untuk si Inco ini kalau mungkin jangka menengah gitu ya. Jangka menengah itu bisa ke 5.000 lagi lah untuk si Inco guys. Apalagi kita lihat harga nikel juga mulai naik lagi. Oke, bagi teman ikut Inco bisa ambil di 4290 ya. Terus untuk targetnya yang terdekat yaitu di sekitaran 4450. Nah, semoga aja jebol dan targetnya di 5.000 kalau ini jebol teman-teman ya. Itu untuk Inco. Nah, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Antam, teman-teman. Nah, Antam juga dapat sentimen positif juga dari kenaikan harga nikel. Jadi Antam itu juga ada nikel, ada emas, ada perak ya. Terus ada tembaga kalau nggak salah si Antam juga ada. Jadi di Antam juga istilahnya hari ini volume-nya gede banget dan harusnya besok ini jebol guys ya, ini guys ya. Ini udah mau jebol. Target berikutnya yaitu di garis ini. Ya, ini di resistnya si Antam di tanggal 1 Desember dan di tanggal 28 Desember. Ini mantul 2 kali tek. Nah, ini harusnya akan ngarah ke sini teman-teman ya, yaitu di sekitaran 1.700-an untuk si Antam teman-teman. Kita lihat Antam di sini. Nah, kita lihat profit dari Antam di sini juga labanya naik ya, sama kayak Inco. Kita nunggu laporan keuangan kuartal 4 dan harusnya ini naik. Karena harga emas naik, harga nikel naik sih, harusnya sih naik untuk si profit kuartal 4 Antam. Kita lihat sini untuk Antam. Hari ini asingnya juga borong teman-teman si Antam ya. Dia borong di atas 1.600. Kita lihat lebih lama siapa yang di atas teman-teman ya. Asingnya net buy untuk si Antam sih, harusnya besok masih hijau jebol naik. Ini udah uptrend untuk si Antam guys. Jadi udah mulai menarik untuk si Antam. Sebenarnya sih menariknya di bawah sini gitu ya. Cuman ya ini udah jebol resist lah. Oke ya, bagi teman ikut Antam nih bisa ambil di harga nih ada KZ nih. Nah, lihat tuh. AVG-nya top buyer tuh di atas 1.800. Di atas 1.700 guys. Dan rata-rata di 1.800-an. Dan ini ada 1.600 ya si GW nih. Itu aja masih di bawah harga yang sekarang guys. Nah, ini bentar lagi GW ini kejemput nih. Sama si BQ ini kejemput bentar lagi. Tapi AVG-nya si AG, AI masih jauh. Oke, bagi teman ikut Antam bisa ambil di 1515, 1615, 1620 gitu ya. Untuk target terdekat sih harusnya bisa ke sini dulu guys ya. Nah, ini gini. 1650 lah minimal ya. Kalau ini 1650-nya jebol, targetnya maybe 1.700 ya guys ya untuk si Antam. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya itu Pegas teman-teman. Nah, Pegas ini juga ngegas ya. Nah, Pegas ini juga ngegas. Kita lihat Pegas juga laporan keuangannya kuartal 4-nya lumayan. Nah, ini dividennya lumayan guys untuk si Pegas nanti. Jadi mulai menarik untuk si Pegas ini karena dividennya lumayan. Kita lihat di sini untuk Pegas. Nah, Pegas di sini juga asingnya borong hari ini dan mereka AVG-nya di 1170. Nah, di bawah ya. Jadi teman-teman bisa dapat harga di bawah asing, guys. Kita lihat dari Januari, teman-teman. Nah, di sini rata-rata di 113, 114 di harga sekarang lah guys ya untuk si AVG-nya top buyer. Kita lihat di sini. Aduh, lemas nih guys ya. Mau teriak-teriak nih, lemes guys. Ini udah menjelang buka puasa ya. Di sini ada GR, DH, CC guys di sini. Nah, kita lihat lebih lama lagi teman-teman sama Pegas. Nah, ini kalau Pegas. Nah, ini Pegas juga volumenya gede banget guys.
Nah, saya kira masih mungkin bisa naik lagi untuk besok, targetnya ke higher-nya lagi yaitu di 1200 lagi lah untuk si Pegas. Nah, bagi teman ikut Pegas bisa ambil di 1160, 1165 gitu ya. Di sini juga rata-rata GR, DH, YP itu rata-rata AVG-nya di atas 1200 kok. Jadi harusnya sih targetnya bisa lah ke 1200-an lagi untuk besok, teman-teman. Semoga aja IHSG-nya dukung karena memang asingnya masuk banyak, di Pegas juga masuk, harusnya sih masih bisa naik untuk si Pegas. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya itu PMMP. Nah, PMMP kita udah bahas kemarin ya guys ya. Nah, PMMP ini naik cuman belum signifikan. Belum. Ya, mungkin bentar lagi ya karena kita tunggu aja tanggal 20 untuk si PMMP ini. Mulai bisa dicicil lah untuk PMMP, tapi kita lihat aja untuk PMMP ini apa yang terjadi hari ini ya. Di sini fundamental udah saya sebutin bahwa PMMP ini masih sangat murah, teman-teman ya. PER-nya 7 kali, PBV-nya 0,5 gitu ya. ROI-nya 7%. Perusahaan udang ya, udang goreng. Nah, ZP ini asing guys. Tuh, asingnya net pay lah, sedikit tapi ya, kecil. Di sini asingnya mati apa panas banget. Di sini untuk apa namanya ZP guys, di sini dia masuk di 308 di harga close ya untuk si PMMP. Ya, kita lihat di sini rata-rata juga mereka AVG-nya 37. Ini kalau kita lihat dari apa namanya valuasi, terus momen ya dari Pilpres itu, terus dari apa namanya si broker Sameri harusnya sih bisa ke 350 guys untuk si apa namanya PMMP nih. Nah, mungkin targetnya ke sini lah dalam jangka menengah gitu ya, jangan beberapa minggu ke depan maybe ya, semoga aja ngehit ke 350-an lagi untuk PMMP. Nah, bagi teman ikut PMMP bisa ambil di 306, 308 untuk area TP-nya minim di 320, itu minim ya. Kalau meng-hold sih harusnya bisa ditunggu sampai tanggal 20 ke atas ya, mungkin bisa sampai ke 330 sampai 350. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya. Kita cepet aja, udah lemes. Part 2-nya itu